Halo semuanya, halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang kebenaran dan kenyataan yang akan segera kamu lihat ya. Sebentar lagi, dalam waktu dekat ini kita lihat tentang kebenaran, tentang kenyataan yang akan kamu lihat ya, gitu. Oke. Oke, tada. Jadi di sini aku lihat ada tentang seseorang atau beberapa orang. Mungkin orangnya bisa terlihat seperti mengabaikan kamu ya. Ada orang yang sepertinya cuek, angkuh, atau egonya tinggi, atau menjauh, atau membiarkan kamu, mengabaikan kamu. Ya orangnya terlihat seperti itu. Tapi deep down, jauh dalam lubuk hatinya, dia banyak merenung ini tentang kamu, ya. Jadi ada orang sebenarnya di sana diam-diam itu merenung, berpikir terus tentang kamu, galau gitu perasaannya sama kamu. Mungkin dia menyadari sesuatu ya. Bisa dia menyadari bahwa sebenarnya dia benar-benar sayang atau dia benar-benar cinta. Tapi dia tidak menunjukkannya. Ada juga yang menyadari kesalahannya tapi tidak menunjukkannya. Gitu. Oke? Kemudian ada juga tentang dia atau mereka ya. Ada juga tentang teman, tentang keluarga. Ada yang cemburu sama kamu. Ada yang iri hati sama kamu. Ada yang sensi dengan dirimu, ya. Beberapa di antara mereka sensi karena kamu batasi diri, kamu menjauh atau apa gitu ya. Ada juga yang cemburu kalau hidupmu lebih baik, ya. Ada yang cemburu kalau kamu lebih bahagia. Tuh. Terus di sana ada yang susah banget move on dari kamu ya. Siapa ini ya? Jadi ada belum move on, ada belum melupakan kamu ya. Ini kebenaran loh, ini kenyataan bahwa seseorang tidak bisa melupakan kamu. Bahkan ada yang hampir setiap hari ya, hampir setiap hari ini mikirin kamu. Oke. Kemudian ada kebenaran, ada kenyataan bahwa ya memang seseorang menyimpan perasaan begitu dalam sama kamu. Ada menyimpan rasa cintanya, ada menyimpan rasa rindunya, itu besar sama kamu. Tapi dipendam begitu. Apa dia takut sama kamu ya? Apa dia memang tidak percaya diri? Atau dia mikirin yang lain? Ada seperti itu. Oke? Kemudian diam-diam seseorang ada yang candu. Ada yang candu sama kamu ya. Ada yang kecanduan ini, kecanduan kepoin kamu,
kecanduan stalking kamu, atau kecanduan gitu nyari tahu tentang kamu ya. Ada tidak bisa lepas dari itu ya. Tidak bisa lepas dari rasa candu itu ya. Oke. Kemudian kita lihat dari sini. Tada. Ini dikatakan ada yang tidak bersemangat memulai tahun 2024 ini karena dia tidak dekat lagi sama kamu. Kalian sudah menjauh ya. Jadi sebenarnya kebenarannya, kenyataannya, ada yang tidak semangat mulai tahun 2024 ini ya. Ada yang tidak bersemangat memulai tahun baru ini karena dia tidak dekat lagi sama kamu, atau kalian sudah menjauh ya. Jadi kayak nggak semangat sebenarnya, nggak semangat tahun baruan gitu. Karena nggak dekat kamu lagi lah gitu. Oke. Kemudian ada yang coba lebih dekat ke yang lain, tapi ujung-ujungnya dia nggak ada rasa, dia ngerasa hambar gitu ya. Jadi sebenarnya di sana ada seseorang mencoba lebih dekat sama yang lain. Ada di sana mau fokus ke yang lain ya. Tapi ujung-ujungnya dia nggak ada rasa. Ujung-ujungnya dia merasa hambar ya. Gitu. Mungkin dia cuma sayang sama kamu, atau dia sebenarnya cuma cinta ya. Dia hanya cinta sama kamu gitu. Lalu tentang bulan ini. Bulan ini adalah bulan addiction atau bulan kemelekatan atau ketergantungan. Jangan candu terhadap sesuatu atau seseorang supaya kamu tidak kecanduan ya. Hati-hati nih. Bulan ini, bulan Januari ini bulan addiction, bulan kemelekatan atau bulan ketergantungan. Jadi kalau kamu candu terhadap sesuatu, kamu akan kecanduan ya. Contohnya kamu candu kerja, akhirnya kerja terus ya. Kapan istirahatnya gitu. Kemudian apa ya? Kalau kamu candu sama duit, wah akhirnya duit terus ya. Jangan kecanduan. Sama juga candu sama seseorang, wah jangan kecanduan. Jangan ada kemelekatan dengan siapapun ya. Karena nggak ada juga ya yang abadi di dunia ini ya. Oke, kemudian bagian kepala sampai ke leher atau sampai ke punggungmu akan terasa sakit karena kamu merasakan beratnya energi seseorang ya. Itu jadi dalam waktu dekat ini ya, bagian kepala sampai ke leher atau sampai ke punggungmu akan terasa nggak enak gitu ya, akan terasa sakit dalam waktu dekat ini. Bisa dilihat beberapa hari lagi ya. Jadi pokoknya bagian kepalamu sampai lehermu sampai punggungmu ini bisa ngerasa nggak enak, ngerasa sakit nanti karena kamu merasakan beratnya energi seseorang gitu ya. Kalian ada koneksi mungkin ya, kalian ada apa ya, ada ikatan batin gitu. Jadi energi dia terasa di kamu ya, energinya connect sama kamu ya. Aku ngerasain banget ini bagian badanmu bisa nggak enak ya karena kamu ngerasain energi dia tuh berat sama kamu ya. Oke. Terus tentang rezekimu akan tetap mengalir saat kamu tidak banyak mengeluh di setiap usahamu atau di setiap kerja kerasmu ya. Itu sih guys. Jadi soal rezeki sebenarnya akan tetap mengalir ya, atau akan mengalir.
Aku ngerasain banget ada kalian di antara kita soal rezeki akan mengalir ya. Asalkan kamu jangan banyak mengeluh. Oke? Jangan banyak mengeluh. Jadi banyak bersyukur ya. Jangan banyak mengeluh di setiap usahamu. Jangan banyak mengeluh di setiap kerja kerasmu. Jadi harus ikhlas ya. Ikhlas Kak gitu. Oke. Kemudian ada yang berusaha berpikir jelek tentang kamu supaya dia bisa move on dari kamu. Tapi kenyataannya dia sulit lupakan kamu karena kamu memang baik dan berkesan di hatinya gitu. Oke? Jadi ada yang berusaha berpikir buruk tentang kamu. Ada yang berusaha berpikir jelek tentang dirimu supaya dia bisa move on ya. Kan ada orang seperti itu. Aku harus move on dari kamu ya. Saya harus move on dari dirimu. Jadi saya berpikir jelek-jelek aja gitu. Saya berpikir buruk-buruk aja tentang dirimu ya. Supaya move on gitu. Tapi ternyata gak bisa sih. Ya kenyataannya sulit lupakan kamu. Karena kamu memang baik. Kamu berkesan di hati gitu. Oke? Kemudian ada yang diam-diam berusaha menarik perhatianmu lagi. Tapi ternyata kamu cuek banget saat ini. Dia jadi galau dan bersedih gitu. Oke? Jadi ada diam-diam caper ya, cari perhatian. Ada diam-diam berusaha menarik perhatianmu lagi. Tapi ternyata kamu cuek banget sekarang. Ada kalian batasi diri banget ya saat ini. Ya dia jadi galau gitu. Gak bisa caper sama kamu ya. Ada yang galau, ada yang bersedih gitu. Gimana ya deket sama kamu lagi? Gimana ya ambil hatimu lagi? Gimana supaya ini, supaya itu lagi, supaya seperti dulu lagi, kayak gitu sih ya. Oke, dan jika ada orang yang berurusan uang dengan kamu, maka kamu akan tahu sifat asli orang itu, ya kan? Ngerti dong? Ini sering terjadi ya. Ya aku ngerasa ini kebenaran juga dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini kalau ada orang berurusan duit sama kamu, kalau ada orang berurusan soal uang dengan kamu, ya kamu akan tahu sifat aslinya ya. Jadi apa ya, kalau kita berurusan uang dengan seseorang, kita jadi tahu watak aslinya itu kayak gimana, dia baik atau toksik ya gitu. Ya kan. Karena duit itu sensitif ya. Kalau kita ada urusan uang ini sensitif sama orang kan, jadi tahu sifat aslinya. Apa dia bertanggung jawab, apa dia peduli sama kamu atau tidak gitu. Jadi ketahuan sifat aslinya kalau kita berurusan uang sama dia gitu. Ngerti dong, masa enggak ya, pasti ngerti lah ya kan. Oke. Minum dulu Kak ya. Lanjut. Oke. Aku lihat dalam waktu dekat akan ada pertemuan ya. Dalam waktu dekat ada mau ketemu kamu. Ada mau hubungi kamu atau bicara sama kamu ya. Terus dalam waktu dekat kamu akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi. Jadi ya kamu jadi orang baik lah. Kamu jadi orang yang positif. Semoga nanti ketemu yang positif. Semoga nanti ketemu yang baik gitu ya. Ada seperti itu. Terus pada kenyataannya kalau seseorang gak jelas ya, kalau gak jelas orangnya, kalau toksik orangnya, ya lepaskan aja
ya. Lepaskanlah, move on lah, ikhlaskanlah orang yang kayak buang-buang waktumu aja, ya. Jadi kalau kamu rasa ada orang membuat kamu tidak maju, ada orang buat kamu tidak berkembang, wah, lepaskanlah, hempaskan gitu. Buat apa lagi, ya kan? Tuh. Oke. Dan ada kebenaran, kenyataan tentang memang seseorang stuck sama kamu, ya. Ada sebenarnya stagnan. Ada sebenarnya perasaannya itu cuma sama kamu. Jadi orang ini mau bertingkah lah, orang ini bikin kecewa lah, orang ini sama siapa lah, tetap dia pasti hatinya ke kamu lagi. Dia pasti perasaannya sama kamu lagi, gitu. Oke, terus dalam waktu dekat ini jaga keuanganmu, ya, jaga juga finansialmu, itu maksudnya sama ya. Jadi jaga keuangan atau jaga finansial. Ya, aku rasa masih ada orang-orang manipulatif ya di sekitarmu. Ya, jaga finansialmu, jaga hatimu, ya. Jangan mau dimanipulasi lagi, jangan mau dimanfaatin lagi, jangan mau dipermainkan lagi. Itu. Oke, dan pada kenyataannya ada orang yang malu sama kamu. Ada orang yang sudah takut sama kamu, insecure, minder dengan kamu ya. Mungkin dia sadari kekuatan spiritualmu ya. Jadi ada yang menyadari kamu spiritual banget ya. Kamu kayak orang pintar sekarang. Kamu orangnya bijaksana saat ini. Kamu orangnya bernilai, berkualitas. Ya kamu vibrasimu lebih tinggi gitu. Pengetahuanmu tentang hidup ini, tentang spiritual itu tinggi banget ya. Ada segan sama kamu. Gitu. Oke? Kemudian aku rasa dalam waktu dekat ada kalian ya. Satu persatu mimpimu, satu persatu impianmu akan terwujud ya. Ada gitu. Ada kalian bentar lagi akan puas gitu ya, akan dipuaskan. Atau nanti ya hasil kerja kerasmu, hasil perjuanganmu, hasil pengorbananmu, ada aja nanti ya. Artinya perjuanganmu, pengorbananmu tidak sia-sia. Bentar lagi ada buahnya. Bentar lagi bagus hasilnya. Gitu. Dan aku ngerasa dalam waktu dekat kamu bisa memenuhi dirimu sendiri. Dalam waktu dekat kamu bisa bahagiain diri sendiri, ya. Jadi kamu menyadarkan orang-orang sombong itu ya. Bahwa kamu tidak bergantung sama mereka, ya. Ya pada akhirnya kamu menyadarkan gitu. Pada akhirnya kamu menyadarkan dia, kamu menyadarkan mereka bahwa ya kamu baik-baik aja tanpa mereka. Kamu baik-baik aja tanpa dia. Jadi mereka gak usah sombong gitu ya. Gak usah angkuh sebenarnya gitu. Oke. Terus dalam waktu dekat kamu harus buatlah tindakan, buat keputusan yang jelas ya. Arah hidupmu itu bagaimana? Kamu mau apa, mau bagaimana ke depannya? Ya supaya terancang masa depanmu, supaya tersusun rencana-rencana untuk masa depanmu ya. Tuh. Oke. Nah, ini dikatakan ada yang mulai membaca strategimu untuk membatasi diri. Dan orang ini akan ikuti egonya untuk menjauh dari kamu lagi. Sebaiknya jangan hiraukan orang seperti ini. Karena dia akan susah berubah sampai ke depannya nanti, ya. Itu maksudnya gini loh. Kan di sini dibilang ada yang mulai membaca strategimu untuk batasi diri, ya. Ada yang mulai tahu, ada yang mulai sadar. Kamu itu batasi diri ya untuk mencintai diri sendiri, ya. Ada yang baca strategimu, batasi dirimu itu ya.
kamu batasi dirimu, kamu menutup dirimu ya supaya kamu dihargai, supaya kamu dikejar gitu ya. Ya ada membaca kamu tuh gitu. Pokoknya ada membaca strategimu, ada merasakan strategimu. Kamu batasi diri gitu supaya diperjuangkan ya. Tapi ternyata orang ini ngikutin egonya lagi. Orang ini akan menjauh lagi ya. Jadi sebaiknya gak usah hiraukan orang kayak gini ya. Jangan hiraukan orang seperti ini. Karena orang kayak gini tuh susah berubah. Bahkan gak berubah, lebih baik sampai ke depannya ya. Jadi buat apa menyadarkan orang seperti ini kalau dia gak niat berubah ya kan tuh. Terus ketika kamu berpikir positif dan banyak ikhlas ke orang itu, maka dia akan sadari betapa baiknya hatimu dan tidak akan menganggap kamu buruk lagi. Itu. Jadi kalau kamu berpikir positif, kalau kamu banyak ikhlas sama orang kayak gitu ya, kalau kamu ikhlaskan orang toksik itu, maka dia akan sadari betapa baiknya hatimu. Dia tidak akan menganggap kamu buruk lagi ya. Itu sih. Jadi ya mencobalah berpikir positif aja lah. Terserah dia lah. Udahlah gitu. Ya udah nanti dia jadinya apa ya? Dia jadi berpikir betapa baiknya kamu gitu. Dia akan sadari betapa baiknya hatimu. Ya dia nggak akan prasangka buruk lagi sama kamu. Oke? Kemudian akhir-akhir ini beberapa lawan jenis memandang fotomu dan menilai kamu semakin menarik. Kamu lebih baik daripada yang lain. Wah, ada begitu ya. Jadi belakangan ini ya, akhir-akhir ini ada beberapa lawan jenis, ada beberapa orang memandang fotomu dan menilai kamu semakin menarik. Kamu ternyata lebih baik daripada yang lain. Itu ya. Terus sesungguhnya kamu dirindukan dan dikepoin banyak orang. Tapi mereka semua gengsi untuk dekati kamu lagi ya. Ada begitu. Jadi sesungguhnya kamu itu dirindukan, kamu dikangenin ya, kamu dikepoin banyak orang. Tapi mereka itu gengsi loh, mereka semua gengsi untuk deketin kamu lagi. Mungkin ada yang ngerasa kayak apa ya, kamu udah lebih spiritual ya, energimu naik, vibrasimu, level hidupmu naik ya. Jadi mereka ini gengsi gitu. Mereka gengsi deketin kamu lagi ya. Ada perasaan kayak ya mereka itu siapa sih gitu kan. Jadi ada perasaan ya kamu itu kan lebih prioritaskan dirimu. Kamu mencintai dirimu, kamu bikin dirimu berharga gitu. Berarti kamu nomor satu kan. Kamu nomor satu jadi prioritasmu gitu. Ya orang-orang ini apa gitu. Mereka apalah gitu kan. Jadi ya adalah jadinya apa ya, minder gitu, segan sama kamu. Atau ya pokoknya gengsi aja deketin kamu lagi ya. Terus ada yang diam-diam menyadari bahwa jalan spiritualmu memang luar biasa. Orang ini diam-diam mengikuti kamu pada akhirnya. Ya, begitu. Ada yang diam-diam menyadari spiritualmu itu luar biasa ya. Cara pandangmu, pola pikirmu, kata-katamu, mindsetmu, perspektif kamu, cara pandangmu itu luar biasa sih. Jadi orang ini diam-diam mau ikuti kamu ya pada akhirnya. Mungkin bentar lagi orang kayak gini follow kamu ya. Mungkin orang ini sebentar lagi ya pokoknya nyari tahu kamu gitu sih, atau ikuti kamu di sosmed ya. Tuh dia diam-diam bisa begitu.
Oke, dan seseorang ingin mengejar kamu, tapi dia harus menahan keinginannya itu karena dia merasa belum pantas atau tidak wajar menurut egonya atau gengsinya, ya. Ya begitu sih. Seseorang ingin mengejar kamu, ya sebenarnya, tapi dia harus menahan keinginannya itu karena dia merasa belum pantas, ya. Ada yang merasa nggak wajar lah gitu, ya itu menurut egonya juga sih. Menurut gengsinya, ya orangnya ada begitu kan. Terus sih, ya. Oke. Kita langsung ke sini, ya. Ada huruf K, M, V, U, H. Ada B, D, P, O, L. Ada N, J, C, A, S. Ada T, I, O, dan R, ya. Oke. Ada Desember. Ada bulan April, November, September, Maret, Januari, Februari, dan Mei. Oke, ada Cancer, Leo, Taurus, Capricorn, Gemini, Aquarius, Aries, dan Scorpio. Oke. Kemudian ada Bandung, Makassar, Manado, Kalimantan, Aceh, Palembang, Lampung, Bogor, Jakarta, Eropa, Jayapura, Palangkaraya, Tegal, Solo, Semarang, Ambon, Kupang, Serang, Cirebon, China, Tasikmalaya, Banjar, Brebes, Magelang, Boyolali, Salatiga, Pacitan, ada Riau, Maluku, dan Australia, ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.